Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, anakku para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Manirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wathaminu, poin yang nomor 8. Idza hadara majlisas syaikhi yusallim 'alal hadirina bisautin yusmi'u jami'ahum isma'an muhaqqaqan wa yakhussus syaikha bi ziyadatin tahiyyatin wa ikramin. Yang poin ke-8 ini mengucapkan salam ketika hadir di sebuah majlis, terutama bagi yang terlambat. Terutama bagi yang terlambat. Datangnya terlambat, masuk, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ini bisa didengar oleh yang hadir. Gitu. Jadi semua ada di belakang sana, ya dari belakang sana mengucapkan salam. Bisautin yusmi'u jami'ahum. Yang mana suara kita itu bisa didengar oleh yang lain. Ini kalau kita datang. Kalau kepada gurunya ditambahin, ya. Wa kadzalika yusallim idzan sharafa. Kalau selesai dari taklim seperti ini, mau selesai gitu ya, kalian mau keluar juga mengucapkan salam. Wa idza salama fala takhattari qabal hadirina ila qurbi syaihi bal yajlisu haitsun tahabihil majlisa illa ayusarriha lahu syaikh wal hadiruna bittaqaddumi wat takhatta au ya'lama min halihim itsar dzalika fala ba'sa. Nah, ini adab ketika kita, kalau ini kan kita mengucapkan salam. Kalau kita datangnya belakang, ya duduknya di belakang. Duduknya di belakang. Jangan langsung takhoto itu ngelangkai. Datang langsung nyak, duduk di depan. Enggak, pindah di sini, pindah di sini. Nah, boleh. Ya, kalau kita itu terlambat, ya duduknya ya di belakang. Kalau kita ingin duduk di depan, mendapatkan dekat dengan ustadz, ya datangnya lebih awal. Kalau majelis taklim zaman dulu tuh begitu. Kalau kita di kelas kan enggak. Kalau di kelas itu yang duduknya paling depan itu Faris, Olin, Sahni, Rosid itu sudah enggak pernah pindah-pindah. Ini di depan terus. Gitu. Kalau taklim zaman dulu enggak begitu. Siapa yang datang duluan, dia yang akan menempati kursi paling depan. Dan itu rebutan dulu. Duduk di depan itu rebutan. Nah, sebagaimana memang yang bagus itu ketika kita menuntut ilmu itu jarak kita dekat dengan guru. Tidak semakin jauh. Karena semakin jauh suara gurunya, suara ustadznya tadi itu enggak kedengaran dengan jelas. Tapi kalau sekarang kan sudah ada speaker ustadz. Iya, kalau enggak ada speaker. Lebih jelas seperti ini, bisa kita langsung bisa melihat ustadz kita ngomong apa, menjelaskan apa, mempraktekkan apa, gitu. Ya kalau muridnya sedikit seperti ini,
Kalau di Al-Azhar, Mesir itu muridnya banyak, satu kelas itu bisa katanya sampai 200 orang. Banyak yang di belakang sana ya alam ngapain enggak tahu, yang di depan ya serius mencatat mata kuliah dari syekhnya. Begitu. Nah, kalau kita datangnya terlambat ya sudah di situ, jangan mendahului yang lainnya. Ini poin yang keberapa? Kedelapan. Ya, terutama mengucapkan salam. Nah, di sini ditekankan lagi wala yajlisu wasatal halaqati wala qaddama ahadin indad darurati wala baina sahibaini. Nah, duduk di antara dua teman. Ini si siapa namanya? Denis sama Lagarutu ini duduknya jejeran terus. Ini ya orang baru datang langsung mir dipisah. Nah, dua orang baina sahibaini. Ini ghairu mu'adzab juga dalam majelis ilmu. Kalau memang datang terlambat ya sudah di belakang sana aja. Nah, begitu. Tidak meminta orang lain untuk pindah. Paham tum? Baik. Sekarang poin yang ke-9. Wattasi'u alla yastahyiya min su'alin ma ashkala alaihi wa tafahumi ma lam yaqiluhu bitalattufin wa husni khitabin wa adabin wa su'alin. Dikatakan yang poin 9 itu hendaknya tidak segan-segan. Allah yastahi, jangan malu. Min su'alin, dari apa? Dari bertanya. Ma askala alaihi, apa yang dia itu masih iskalkan, yang belum dipahami. Jangan malu untuk bertanya. Wa tafahumin, yang belum dia pahami, atau malam yaqiluhu, yang dia itu belum nangkap. Akalnya belum nyampe, belum paham maksudnya itu, dengan cara bertanya bitalattufin, dengan bahasa yang halus. Wa husni khitabin, dengan pengucapan yang baik. Wa adabin, dengan adab, su'alin ketika bertanya. Nah, biasanya di akhir pelajaran gitu kan dikasih, ada yang bertanya, man lam yafham ana ustad, fahimtum fahimna, kan begitu ya. Kalian ini jangan latah, jadi santri itu latah. Kalau ditanya fahimtum pasti jawabannya fahimna. Padahal belum paham loh itu. Fahimtum fahimna. Kalian saya tanya sekarang kamu. Afan Ustaz, lama Ustaz. Latah itu namanya. Kalau belum paham ya bilang belum paham. Lama Ustaz, lama paham. Ya, begitu. Jangan latah. Fahimtum fahimna. Nah, jangan begitu. Itu namanya lah. Jangan malu. Terutama ketika kita dalam majelis ilmu. Majelis ilmu ini kan ya apa namanya ya? Yang ingin kita dapatkan ya ilmu. Ketika kita belum paham, wajib bertanya di situ kepada guru kita. Atau kita belum jelas, contoh seumpama ustadz atau guru atau kiai menerangkan, guru fikih. Anak-anak, kalau kita berwudu ketika membasuh muka tidak boleh pakai sandal. Nah, paham Ustadz. Jadi kalau kalian pulang, kalau wudu itu sandalnya dilepas terus. Kata Ustadz saya, kalau wudu gak boleh pakai sandal katanya. Kata Ustadz saya begitu. Maksud Ustadz itu kalau wudu, basuh muka itu pakai apa? Air, nggak pakai sandal. Ini karena salah paham dia, salah datangnya terlambat, duduknya di belakang, dia belum paham, disampaikan ke orang lain. Nah, ini bahaya ini seperti ini. Ya, paham belum? Jadi anak-anak jangan malu-malu untuk bertanya. Semua pelajaran Ustaz, na'am. Pelajaran bahasa Inggris, tanyalah tastahi. Karena ada kaidah mengatakan as-su'alu nisful jawab. Satu, kalau kamu bertanya, itu ada indikasi kamu itu paham. Satu. Gitu. Kedua, kamu kan paham tadi itu, cuma belum nyantol. Ustadz, pelajaran itu begini. Tapi kok, tapi berarti gini kamu nyantol. Kalau ditanya, fahim tuh, Ustadz. Gimana? Ustadz.
Nah, ini malah nggak paham seperti itu, sok paham. Mending kalau nggak paham bilang belum. Atau bertanya tadi itu, ada pertanyaan? Nggak ada. Fahimtum? Fahimna. Nah, ketika ditanya, dikasih soal, nggak bisa. Ma'rif. Ya, jadi bertanya, jangan malu. Waqad kila, ini dikatakan, wa qala Mujahid radhiyallahu anhu la yata'allamal ilma mustahyin wala mutakabbirin. Ini dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, dikatakan barang siapa kaifa kitab ini kayaknya LCD-nya kurang fokus sedikit. Coba difokuskan. Salah. Tamam. Salah. Imam Mujahid berkata, orang yang mempunyai sifat malu dan orang yang sombong tidak akan bisa mempelajari ilmu pengetahuan. Orang pemalu sama orang sombong. Orang malu nggak berani bertanya. Orang sombong nggak akan bertanya. Ngapain saya bertanya? Oh, saya sudah bisa. Maka dia tidak akan bisa mempelajari ilmu pengetahuan. Jangan malu untuk bertanya. Terutama tentu bertanya menggunakan adab ya, dan menggunakan akhlak, memilih bahasa yang baik. Pertanyaan saya ini memalukan, Ustaz. Malu, Ustaz. Coba, pertanyaan kita ini memalukan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha rahimallahu nisa al-ansari malam yakunil haya'a biman'ihinna fiddin. Kata Ibunda Aisyah, orang-orang, ya, semoga Allah mengasihi para perempuan kaum Ansor karena sifat malu mereka mencegah dalam mempelajari ilmu agama. Ada perempuan itu malu, pemalu. Ya, karena malunya inilah dia itu banyak sesuatu yang tidak dia ketahui. Terutama masalah perempuan dalam masalah haid. Ya. Dalam masalah haid itu banyak sekali masalahnya. Kalau kita malu, ya ilmu-ilmu hal-hal yang dilarang akan diterobos. Gitu. Kalau kita malu bertanya, ada ungkapan gimana itu? Malu bertanya sesat. Kalau di pondok itu malu bertanya, bingung karepe dhewe. Bingung karepe dhewe karena dia nggak tahu, nggak bertanya. Ya, ditanya. Baik, karena Allah sendiri mengatakan innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahkan itu dianggap orang mungkin pertanyaan sesuatu yang memalukan. Ibunda Aisyah itu pernah ditanya, wahai Aisyah, istri Nabi Rasulullah SAW, itu diantaranya ada Sauda, ada Hindun. Itu ditanya, wahai Sauda, wahai Ummul Mukminin Hindun, Rasulullah pernah nggak mencium engkau ketika Rasul sedang berpuasa? Ini kan memalukan sebenarnya ya, bertanya, karena ini ilmu ya harus ditanyakan. Kalau nggak gitu nanti nggak ada hukumnya mencium perempuan, terutama istri ketika berpuasa. Hindun bilang Rasulullah nggak pernah menciumku ketika berpuasa. Coba sama istri yang lain, datang kepada Ummu Sulaim, ya, datang ke sana. Kena dia enggak. Kepada Saudah, pernah dicium apa enggak? Rasulullah nggak pernah menciumku ketika berpuasa. Coba tanya sama Aisyah. Kan yang lainnya sudah sepuh, sudah tua. Kalau Aisyah kan yang masih muda. Coba tanya sama Aisyah yang masih gadis. Ditanyalah Ibunda Aisyah, wahai Ummul Mukminin Aisyah, pernah nggak Rasulullah mencium kamu ketika Rasul berpuasa? Dijawabnya, pernah Rasulullah menciumku. Apakah Rasulullah melanjutkan puasanya? Iya, Rasulullah melanjutkan puasanya. Nah, berarti di sini
terjadilah hukum, didapatkan hukum bahwasanya mencium istri ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Tuh. Harus ditanyakan karena itu adalah ilmu. Tuh, begitu. Pahim tum? Nah, jadi nggak usah malu. Kiranya dianggap itu memalukan, tapi karena ini ilmu jangan malu gitu loh. Paham ya? Contoh, kalau kita seumpama nanti punya keluarga atau sekarang kita punya ibu atau kakak perempuan, punya ibu atau kakak perempuan, yang mana ini ibu kita atau kakak perempuan kita itu memiliki tamu rutin bulanan yang dinamakan haid. Haid itu maksimalnya adalah 15 hari. Ternyata saudari kita, kakak kita itu sudah lebih dari 15 hari itu masih keluar darah haidnya. Kalian yang di sini belajar tentang ilmu fikih disampaikan dan kakaknya disampaikan, Kak nggak usah malu. Ini urusannya masalah agama. Kalau kakak masih keluar darah terus seperti ini, kakak itu wajib sholat. Kakak wajib sholat. Itu disebut dengan darah istihadah. Intinya jangan malu. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, celaka ya Rasul. Kenapa celakanya? Saya kecelakaan ya Rasul. Kecelakaan apa? Puasa-puasa saya mengumpuli istri saya. Oh, berkumpul istri dengan istrinya. Kan enggak boleh puasa-puasa berkumpul dengan istrinya. Datang ya Rasul, gimana ya Rasul ini? Saya puasa-puasa kok berkumpul dengan istri saya. Kan ini memalukan ini. Sesuatu yang memalukan. Tapi oleh Rasulullah SAW dijawab, ya kalau gitu kamu dikena kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, aku puasa sebulan aja nggak kuat seperti ini, apalagi disuruh 2 bulan. Ya kalau gitu kamu bersedekah memberi 60 orang miskin. Ya Rasul, di daerah saya aku yang paling miskin ya Rasul. Waduh, ini miskin apa namanya, ngelanggar lagi sukanya ya. Ya sudah sama Rasulullah SAW dikasih kurma ini, sudah kamu bawa pulang makan. Dari situ timbul hukum, ada hukumnya. Orang yang melakukan hubungan suami istri ketika di bulan Ramadan, hukumannya adalah diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Ada hukumnya di situ. Jangan malu. Baik. Yang poin ke berapa sekarang? Ke 10. Wal ashir. Pokoknya bilang saya belum paham itu jangan malu. Ayurai, ini kalau yang 10 itu tertib ya. Fala yataqaddama 'alaiha bi ghairi ridha man hiya lahu. Intinya tertib, tidak mendahului peserta yang lain kecuali apabila diizinkan. Menjaga gilirannya. Fala yataqaddama au fala yataqaddima 'alaiha. Jangan mendahului bi ghairi ridha, selain ridho dari man hiyalahu. Ini urusannya tasmi. Ya, tasmi, setoran. Ini kalau ngajinya sorokan, ngaji bandungan, itu kan setoran itu. Kalian datang ke ustadz sini membacakan teks. Jangan rebutan siapa yang datang duluan, ya itu dia yang akan setor dulu. Seperti tasmi. Yang barisan depan ya depan. Di sini mengajarkan kita untuk tertib. Ya, Imam apa namanya Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengajarkan kita untuk apa? Untuk tertib, enggak dahuluan. Saya sudah hafal, kamu kan belum hafal, kamu di belakang saya. Enggak begitu. Meskipun temannya belum hafal, fala yataqaddam atau fala yataqaddim, jangan mendahului. Ruya anna ansorian, diriwayatkan bahwasanya ada orang Ansor, ata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yas'alahu, berdatang dan kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah abadahu rojulun min Thaqifin, kemudian datang seorang laki-laki dari Bani Thaqif. Yas'alahu faqala, yas'alahu dan juga ingin bertanya. Tapi ini Bani Thaqif ini datang nyerobot. Kaum Ansor sudah datang bertanya suatu masalah kepada Rasulullah. Ini ada seorang laki-laki dari Bani Thaqif datang langsung nyerobot, langsung maju ke depan sini. Faqala, maka ditegur
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akha Tsaqifin, wahai saudaraku dari Bani Tsaqif, innal ansoriya qad sabaqaka bil mas'alati. Sesungguhnya saudaramu dari kaum Ansor itu mendahuluimu, datang lebih awal dibandingkan kamu dan ingin bertanya juga. Fajlis, maka duduklah terlebih dahulu, ya ta? Kaima nabda'a bihajatil ansor qabla hajatika. Nah, supaya apa? Supaya nanti saya jawab dulu pertanyaannya kaum Ansor, baru setelah itu pertanyaan kamu, masalah kamu akan saya bantu jelaskan. Loh, jadi di sini mengajarkan apa? Ketertiban. Ya, anak-anak juga demikian. Kalau bertanya, nggak usah rebutan. Memang kita butuh ilmu saat itu, Ustadz. Tapi kita bertanyanya itu ada adab dan etika. Tidak rebutan. Jadi, poin yang nomor 10 ini, kita tertib dan menjaga dalam rangka mendahulukan saudara kita yang dahulu. Wal hadi asyara, yang poin ke-11 yang kita selesaikan malam ini. Ayakuna julusuhu baina yaday syaikhi ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabihi ma'a syaikhihi. Yang poin 11 adalah ayakuna julusuhu baina yaday syaikhi. Duduknya itu lebih dekat di depannya guru, baina yaday itu di depan. Ala ma taqaddama tafsiluhu, sebagaimana yang sudah dijelaskan terperincinya, wahai atuhu, dan juga keadaannya, fi adabihi ma'asaihi, di bab kemarin yang kita membicarakan bab tentang adabnya santri kepada gurunya, gitu ya. Wa yahmilu nafsahu wa la yad'uhu 'alal ardi mana ini tadi? Masih. Wa yuhdira, dan menghadirkan kitabahul ladzi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu bi nafsihi. Kalau hadir dalam majelis seperti ini itu hadir dengan membawa buku tulis atau membawa kitabnya sendiri. Kitabnya sendiri dibawa, harus membawa kitab, buku catatan. Karena banyak poin yang akan kita catat di situ. Al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Yahmilu nafsahu, bukunya itu dibawa sendiri. Jangan ditinggal di kelas, ditinggal di loker, dibawa pulang selesai. Itu selesai pelajaran, kan kamar kita dekat Ustadz, meskipun dekat dibawa pulang saja. Dibawa pulang maksudnya dibawa ke kamar gitu ya. Ditata yang rapi. Nanti kalau mau belajar diambil lagi. Kenapa? Khawatir Ustadz kalau antum tinggal di kelas, ditinggal di loker, nanti hilang. Ada teman yang usil, nggak bertanggung jawab, bukumu diambil, dibuang atau disembunyikan. Kalau kamu bawa pulang, ditaruh di dalam kotak, di lemari, ya insya Allah aman. Nah, begitu. Wala yad'uhu 'alal ardi halal qiraati maftuhan. Kalau baca, diupayakan membaca itu jangan bukunya ditaruh di atas lantai. Ya. Wala yad'uhu 'alal ardi halal qiraati maftuhan, di atas kayak kitab gini ini ditaruh di atas lantai sambil membaca begini. Nah, ini adabnya, ya. Bal yahmiluhu biyadihi, kalau baca diangkat seperti ini. Diangkat seperti ini. Bal yahmiluhu biyadihi wa la yaqra'a minhu illa ba'da isti'dzanin minasyaikhi. Kalau mau baca, disuruh baca, nunggu izin dari gurunya terlebih dahulu, terutama ini kalau di kelas. Kalau di mana di kelas. Ya, intinya dalam kitab itu ketika membawa kitab, kitabnya tidak diletakkan sembarangan. Ya, kita hormati kitab kita. Bahkan kalau di situ anak-anak bawa berapa buku gitu ya, di situ ada yang bawa 4 buku kutab, ada LKS, ada kitab, ada buku paket. Mana yang ditaruh di atas, mana yang ditaruh di bawah, itu ada urutannya. Ya, ditaruh di atas sajadahnya.
Jadi ketika membaca, terutama apalagi Al-Quran, nah, ya toh, setelah tasmi kalian ditaruh di atas sejadahnya, taruh di atas lantai seperti ini. Jangan. Al-Quran itu kita hormati, kita muliakan. Fahim tum? Nah. Kalau membawa bagaimana Ustaz? Membawanya pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri. Mengambilnya pun juga dengan akhlak. Seret, nanti kembalikan di atas lemari, seret, dilempar. Itu juga enggak menghormati ilmu. Enggak menghormati ilmu. Menghormati kitab itu menghormati ilmu. Naruhnya itu yang bagus, mengambilnya yang bagus. Itu ilmu. Nah, kita hormati. Ya, paham tum? Yang ke-12. Sekarang yang ke-12. Wasani asyar. Ayus bita ala kitabin hatta la yatrukahu abtaro. Wa ala fannin hatta la yusgila bi fannin akhar qabla ayyudkinal awal. Yang ke-12 ini manakuni, menetapi ala kitabin dengan satu kitab hatta layat rukahu abtaro, putus, wa ala fannin dalam satu bidang ilmu hatta la yastagila bifanin akhar dengan bidang ilmu yang lain qabla ayud kinal awal, sebelum satu bidang itu kita benar-benar menguasai. Makanya kalau kelas 1 targetnya al-arabiyah, durus al-arabiyah halat thoriqatil hadisah, itu kita selesaikan benar-benar, kita khatamkan dan sampai kita itqonkan, mantapkan. Baru nanti kita pakai pelajaran yang lain. Pakai Arabiyah baina yadaik lah, atau pakai Al-Arabiyah lin nasiin lah. Yang penting satu kitab itu kita selesaikan dan kita kuasai benar-benar. Jadi tidak gampang ganti kitab. Ini belum selesai ganti kitab. Enggak, satu kitab itu kita selesaikan terlebih dahulu, kita kuasai. Kita kuasai dengan sempurna sampai benar-benar kita mantap. Sampai benar-benar kita mantap. Nanti kalau sudah khatam, mantap, menguasai, itu pun khatam sekali belum tentu kita menguasai. Bisa harus khatamnya bisa 2 atau sampai 3 kali. Nah, begitu. Maksudnya di sini ini bukan hanya kitab juga. Wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi daruratin. Satu negara kepindah ke negara yang lain. Saya di negara ini tidak cocok. Kayaknya di negara itu cocok. Ini berarti diantaranya yo tempat sekolah, pondok, tempat menuntut ilmu. Kalau sudah masuk di sini ya di sini terus, jangan pindah-pindah. Saya di sini 6 bulan tidak cocok. Saya kayaknya di sana, nanti di sana 6 bulan lagi tidak cocok, pindah di sana. Di sini nggak enak, pindah lagi di sana, pindah-pindah terus. Begitu. Ya, ini maksudnya itu di situ. Sampai kita ini mantap. Sampai kita ini mantap. Kalau sudah mantap, menguasai semuanya, baru pindah. Kecuali ada darurat. Kenapa demikian? Fa inna dzalika yufarriqul umura wa yusghilal qalba wa yudayyi'al awqata. Senang berpindah-pindah buku sebelum menyelesaikan satu buku, menguasai satu buku, itu akan membuat kita itu nggak konsisten. Hati kita itu jadi sibuk dan menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Satu ini belum khatam, baca ini. Padahal ini belum selesai nih. Kecuali kalau langsung dalam satu waktu kalian ingin menghatamkan 3 sekaligus. Habis asar saya baca ini. Habis zuhur saya baca buku ini, habis maghrib baca buku ini, begitu seterusnya. Tapi khatamnya bersamaan. Ada seorang ulama ya, orang Indonesia ini. Beliau pun punya karya banyak sekali. Orangnya masih hidup, alumni Al-Azhar bidang hadis. Beliau kenapa masih muda, doktor baru, kok punya karya banyak sekali? Rahasianya apa? Beliau itu senang menulis langsung 3 atau 4 judul buku dalam satu waktu. Jadi
Kalau bosen saya mau nulis pelajaran fikih gitu. Fikih. Nanti habis duhur itu nulis pelajaran hadis. Nanti habis maghrib nulis pelajaran ini. Diselesaikan. Nanti aduh bosen aku nulis fikih, ganti hadis. Hadis bosen aku, ganti tafsir. Nulis tafsir, aduh bosen, balik ke fikih lagi. Jadi kebosanannya itu diganti ke menulis yang lain gitu. Wah, hebat. Oh iya ya, saya juga baru. Kalau kita kan nggak nulis satu buku, bosan ditinggal. Berbulan-bulan nggak dipegang. Gitu? Berbulan-bulan nggak dipegang, baru mau mulai lagi. Tuh kemarin itu gimana ya? Kalau beliau ini enggak. Nulis langsung 4 judul buku. Nulis buku tentang tafsir. Ditulis beliau, duh bosan aku tafsir. Pindah. Bosannya dia itu masih nulis, tapi ke buku yang lain gitu. Hebat apa enggak? Makanya ketika beliau sudah nggak bosan lagi, 4 buku itu jadi dalam satu waktu. Bulan ini kitab ini khatam, besok kitab itu yang khatam, besoknya lagi kitab itu khatam, besoknya lagi kitab itu yang khatam. Ini ulama benar ini, masya Allah. Makanya produktif sekali beliau, meskipun masih muda, doktor baru gitu ya, tapi karyanya sudah banyak. Nah ini bisa kita tiru. Nanti kalau anak-anakku kuliah S1 gitu ya, nulis skripsi ada 4 bab. Bab 1 dikerjakan. Nah, bosan saya ngerjakan bab 1, ganti bab 2. Bab 2 bosan saya, bab 3 yang dikerjakan. Bab 3 bosan, bab 4. Bab 4 bosan, balik ke bab 1 lagi. Jadi tidak ada waktu yang kosong. Bab 1 bosan saya, aduh istirahatlah, cangkruan, duduk-duduk, lupa sudah. Kemarin mau nulis lagi, aduh. Kalau nulis itu pengalaman Ustadz, kok kita lagi nulis penelitian, skripsi atau tesis, kok dalam satu kesempatan kita kok nggak menulis, habis ini nulis, kemudian seminggu nggak nulis, nggak usah seminggu lah, 3 hari atau 4 hari nggak megang lagi itu untuk menulis, itu lupa sudah. Kemarin ide saya gimana ya mau nulis, itu lupa. Jadi pengalaman Ustaz, apalagi kalau sudah sebulan, 2 bulan nggak nulis, kayak nulis dari nol lagi rasanya. Rasanya kayak menulis dari nol. Kemarin itu gimana ya? Nah, kalau sudah nulis enak dapat ide gitu, enak nulis itu, waduh tiba-tiba sudah 1:30 malam. Nggak kerasa karena sudah dapat ide kita. Menelaah kitab ini, mengkomparasikan, membandingkan dengan ini, oh, nggak terasa itu kita nulis aja tiba-tiba dapat, udah dapat 20 halaman ya, saya nggak terasa. Menganalisa, mengomentari, berikan catatan. Begitu besok juga gitu, kadang mau tidur aja angan-angan. Kadang di kamar mandi saja itu dapat inspirasi gitu. Lagi buang air itu lah dapat inspirasi. Wah, ya. Makanya kadang ke kamar mandi itu bawa HP karena ketika dapat inspirasi itu diabadikan di note-nya itu diabadikan, selesai ya, bersuci, kemudian langsung duduk di depan laptop dibuka HP-nya, inspirasi ketika di kamar mandi. Gitu. Kadang seperti itu. Kadang lagi bersepeda, kadang lagi olahraga, kadang ketika membaca, bahkan ketika ngobrol seperti ini, itu muncul ide dan inspirasi itu. Dan itu harus segera ditulis. Ya. Jadi tidak berpindah-pindah. Karena hal demikian itu menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan harta. Membuat hati kita itu tidak tenang. Kalau berada di pondok satu, yaitu di pondok itu dulu terus sampai nanti kita itu mendapatkan manisnya. Makanya jangan seperti kera makan buah manggis. Tahu kalian kera makan buah manggis? Kera itu kalau makan buah manggis digigit. Ketika digigit manggis itu kulitnya itu pahit apa manis? Pahit. Oleh kera tadi itu dibuang. Ambil manggis lagi, digigit lagi, pahit lagi dibuang. Nggak sabar manggis kera tadi itu. Coba kera itu tadi sabar, gigitan pertama sakit. Ini dibuang bukan manggisnya, kulitnya. Digigit lagi, diambil tengahnya. Dagingnya itu. Rasanya manis. Itu diibaratkan orang mondok juga demikian. Masih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pahit tok yang didapatkan. Nanti kalau pulang cerita sama orang tuanya, tuh pahit, dihukum terus saya. Suruh push up, suruh ini, diikop, didenda. Ceritanya pahit-pahit tok. Tapi kalau sudah kelas 5, jadi O1. Nah, beda sudah ceritanya. Kelas 6, oh beda lagi. Pengabdian lebih beda, sudah bisa bercerita yang manis-manis, sudah bisa ngurusi temaram. Wah ini kemarin, ceritanya tuh sudah yang asik-asik. Tapi kalau hanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, ceritanya pahit-pahit tok.
Dihukum, didenda, digondol. Itu saja ceritanya, nggak ada yang manis. Nah, kalau sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6, jadi musrib kelas 4, udah enak. Sudah ngatur adik-adiknya. Kelas 5 sudah jadi O1, diberikan, sudah pakai jas kemana-mana. Entah, tal. Kismul Lugoh, Kismul Aman. Tanya Ustaz Rahmat itu Kismul Aman. Berdirinya saja itu sudah menakutkan. Itu ya. Itu Kismul Aman. Apalagi tangannya diangkat seperti ini itu. Oh, ini nggak ngomong itu, cuma gini aja. Oh. Omsa, gini aja itu nggak perlu ngomong, udah lari. Takut juga sama jari saya ternyata. Ceritanya ada manisnya. Makanya kalau kalian cuma sampai kelas 3 tok, ya ceritamu ya pahit-pahitnya tok, kayak kera makan manggis. Bait yang ke-13 poinnya adalah ay yura ibad tolabata fit tahsili. Ini bersemangat dalam menggapai kesuksesan dengan diwujudkan pada kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Wa yadullahum ala madhonil istighali wal faidati. Kalian punya target-target ingin membaca buku ini, wah ini para asatid pengabdian, wah saya itu kok sekarang cenderung mengkaji hadis. Nanti kuliah mau ambil hadis. Saya kok cenderung perbandingan madhab fikih. Oh berarti nanti saya mau ngambil syariah. Oh saya punya background hafalan Quran bagus. Saya juga senang mengkaji tafsir gitu. Saya mau ngambil jurusan tafsir. Itu sudah nampak di situ. Kalau sudah menetapkan begitu, digeluti itu, diseriusi dari sekarang. Digeluti disungguh-sungguh dalam hal itu sampai nanti kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Makanya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cita-cita yang kita. Berarti kalau kita punya cita-cita ingin jadi ulama ahli tafsir, yang kita tekuni adalah Al-Quran. Al-Quran harus hafal 30 juz, nanti belajar mengkaji ilmu-ilmunya Al-Quran. Belajar hadis juga demikian. Saya nanti mau jadi pakar hadis, Ustadz. Sekarang mencari pakar hadis itu susah, anak-anakku. Mencari pakar tafsir susah juga. Siapa pakar tafsir, Mama? Yang kita kenal, yang pemikirannya masih bagus, lurus. Profesor Dr. Quraish Shihab, ya, pakar tafsir. Profesor Dr. Rumrawi, orang Surabaya, tapi sudah sepuh mereka itu. Yang pakar tafsir masih muda mana? Ya kan? Ya, nanti kalian lah seperti itu ya. Pakar hadis, ulama ahli pemikiran Islam. Wah, siapa ya kalian? Pakar kedokteran sampai jadi profesor, itu sudah ditentukan dari sekarang. Kalian ilmu asasnya sudah dapat, ilmu pondoknya. Nanti kalau di bidang matematika saya ingin menguasai itu, Ustaz, ditekuni. Saya ingin jadi ulama ahli tafsir, Ustaz, ditekuni. Saya ingin pinter bahasa Arab, Ustaz. Ada yang tulisannya bagus khotnya. Saya mau jadi khotot, Ustaz. Sampai jadi profesor spesialis khot. Tulisannya itu ambil sekolahnya itu di mana? Jadi dokter itu S3 khot itu ada anak-anakku dan sekolahnya itu di Turki. Nulis alif ba itu loh. Yang bagus itu. Itu ada sekolahnya sampai doktor. Kepakarannya di situ. Jadi jangan meremehkan. Wah, cuma nulis khot saja. Enggak. Mungkin imla, ya juga demikian. Ada pakarnya. Nah, kalau kalian sudah seperti itu, pelajaran itu mulai dari sekarang ditekuni. Di antara kalian pasti, oh saya itu kok pelajaran bahasa Arab seneng ya. Oh nanti tak ngambil sastra bahasa Arab. Buat puisi pakai bahasa Arab. Ya komari. Komarun. Ternyata nasib jadinya. Ya. Tapi sastra bahasa Arabnya bagus, bisa membuat puisi, lagu bahasa Arab, nasid bahasa Arab. Memang dia itu mengambil sastra bahasa Arab. Ternyata orang Indonesia. Oh, dari mana? Dari Papua. Wes. Bahasa Arabnya ngetop. Profesor, Doktor Kiai Haji Rizky Febrian. LC, MH, MM, MHUM, MSC, MSI. Waduh. Titelnya wis nggak main-main ya. Ya Rizky ya. Iya, diamini memang sekarang bahasa Arabnya sudah lumayan bagus seperti itu. Wah, saya kok bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya bagus, Radit. Oh, wah, bahasa Inggrisnya keren, Radit.
Dia akan menekuni bahasa Inggris itu sampai sastra bahasa Inggris nanti. Ngomong bahasa Inggris itu lebih lancar dibandingkan ngomong bahasa Jawa. Ya. Ngomong bahasa Inggrisnya itu lebih lancar dibandingkan ngomong bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sudah lupa dia. Loh. Bahasa Inggrisnya, ayo ya nevertheless like that lah. Tapi bahasa Inggris gitu ya. You nggak tahu I ini alumni Oxford. Ngomongnya bahasa Inggris karena sudah di situ enggak masalah. Dakwahnya pakai bahasa Inggris, nggak di Indonesia lagi, nggak di Malang lagi kalau pakai bahasa Inggris. Dakwahnya di Amerika, di Australia, di Ukraina, dibom sama Rusia. Ya, tapi jadi pakar di situ. Ditentukan dari sekarang dari kelas 1. Sudah tahu, oh saya itu cenderung ke sini. Saya cenderung ke sini, nanti di pondok ini kalian akan diarahkan menuju ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini adab yang ke-13, adab kita bersama pelajaran. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita atau ada yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.